Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syamsir dengan NIM 2109106090. Pada video kali ini saya akan menjelaskan program mengenai hasil dari kuis 1, soal dari kuis 1 dengan mata kuliah metode numerik. Baik, langsung saja. Yang pertama nomor 1A yaitu metode substitusi. Di sini saya sudah melihatkan, saya akan menjalankan programnya langsung saja. Saya akan berfokus pada nomor 4 yaitu metode biseksi dan regular falsi. Langsung koefisien 1 yaitu 8, koefisien 2 Y1-nya 6, hasil persamaan pertama itu 62, koefisien X2-nya itu adalah 2, 2 dan 22. Oke. Nah, jadi di sini sudah dinampakkan bahwa ini adalah X akar persamaannya. Jadi solusi persamaannya yaitu negatif 2, X-nya negatif 2 dan Y-nya 13. Di sini sudah ada di sini bahwa ini adalah X3, ini adalah X3 yaitu hasil bagi antara jumlah ini Fx ini, Fx2 dibagi dengan X2-nya. Nanti ke bawah juga akan disubstitusikan, ini akan dicari dan akan disubstitusikan dalam sini yaitu X3 sini, dan nanti untuk X4-nya akan digunakan pada saat di sini untuk mencari X5-nya, dan X5 ini adalah untuk membagi hasil antara untuk mencari nilai Y-nya. Selanjutnya sama juga dengan untuk mencari X-nya, di sini substitusi karena sudah diketahui nilai Y-nya, maka Y3 sama dengan 2 kali Y. 2 kali Y ini ada di sini adalah 2Y. 2Y dari sini. Nah, maka di sini 2Y kita substitusikan, maka hasil 4 sama dengan hasil 2 dikurangi Y3. Hasil 2, 22, dikurangi dengan Y3. Dikurangi dengan hasilnya tadi ini. Maka dapat ini, maka nilai X adalah hasil 4, hasilnya ini dibagi dengan X2. X2 ini apa? X2 ini adalah koefisien. Koefisien dari persamaan yang ada di sini. Jadi ini koefisien X-nya. Misalkan ada contoh 4X plus 8. Nah, 4X sama dengan 8. Nah, 4X itu maka nilai X-nya adalah 8 dibagi 4. Sama juga seperti ini. Maka ini awalnya adalah koefisien X-nya. Maka pindah ke sebelah dibagi dengan hasil jumlahnya. Gitu. Oke, selanjutnya untuk metode eliminasi. Untuk metode eliminasi sama. Hampir mirip juga, cuma di sini ada beberapa kondisi, yaitu yang pertama, ketika dia X-nya X1 lebih dari X2, maka dia rumusnya adalah X1 dikurang X2. Artinya yang dieliminasi adalah X1 dikurang X2, agar dia tidak negatif nanti hasilnya. Sama juga di bawah sini, ketika kondisi ini tidak terpenuhi, maka X1 pasti kurang dari X2, maka diubah jadi X2 dikurang X1 agar dia hasilnya tidak negatif gitu. Jadi lebih mudah untuk mengeliminasinya nanti. Sama juga untuk mencari nilai Y-nya, untuk mencari nilai X-nya, tadi ini mencari nilai Y ya. Untuk mencari nilai X-nya, maka kita gunakan kondisi pada Y. Ya, jika Y-nya lebih besar, maka kita akan menggunakan rumus ini, X1 dikurang X2, Y1 dikurang X2. Sama juga. Dan hasil akhirnya adalah yaitu X1 ditambah X, yaitu X dan Y ya, hasil akhirnya. Kita coba jalankan programnya. Apakah sama tadi, X-nya itu negatif 2 dan Y-nya itu 13 ya, pada metode substitusi. Ini 8, 6, 62, 2. Oke, nah di sini nilainya sama antara X2, antara X-nya negatif 2 dan Y-nya 13 antara metode substitusi dan eliminasi. Selanjutnya ke metode Cramer. Metode Cramer di sini tidak jauh beda, cuma di sini metode Cramer lebih menggunakan rumus. Jadi ketika kita telah menginputkan antara X1-nya, Y1-nya, dan hasil persamaannya atau nilai Fx-nya, yang pertama ya, persamaan pertama, terus ini juga X2-nya, Y2-nya, dan hasil persamaan atau nilai Fx dari Fx persamaan kedua. Nah, di situ langsung kita menggunakan rumus.
untuk mencari X-nya ini dan untuk mencari Y-nya ini. Dan setelah itu kita keluarkan nilainya print. Oke, saya coba run. Ntar saya coba run. X1-nya itu adalah 8, X2-nya itu 6, 62, dan 2. Dan 22. Oke, dan ini adalah hasilnya itu sama. X-nya ada -2 dan Y-nya 13. Berarti untuk metode ini semuanya sudah tepat antar X-nya yaitu -2 dan Y-nya 13. Selanjutnya untuk metode nomor kedua yaitu metode interpolasi linear. Di sini kita menggunakan rumus untuk mencari titik Y-nya ya. Jadi kita mencari titik di tengah-tengahnya, titik antara dua titik gitu. Jadi untuk metode ini langsung saja kita running. Untuk X1-nya kita lihat di sini. Untuk X1-nya itu nomor 2. Nah, di sini X1-nya adalah 2, Y1-nya adalah 2, Y1-nya 2,1, 6, 4,1. 2,1, terus X2-nya itu 6, X2-nya itu 6, dan Y2-nya itu 4,1, dan nilai X yang diketahui ya, ini adalah nilai X yang diketahui di dalam soal. Nah, jadi titik X adalah 4,2, ini sudah diketahui. Yang kita cari adalah titik Y-nya. Titik Y-nya itu untuk mencarinya kita menggunakan rumus ini tadi. Rumus yang ada dalam metode interpolasi linear. Sehingga kita dapatkan bahwa Y titik X-nya ini adalah 4,2 dan titik Y-nya adalah 3,2. Oke, selanjutnya metode Gauss-Jordan. Nah, untuk metode Gauss-Jordan sendiri, di sini saya akan menjelaskan lebih detailnya. Coba saya langsung run saja, agar dia terlihat gambarannya. Oke, ini adalah hasil ganunya, programnya. Jadi di sini saya jelaskan saja ya langsung. Baik, di sini pertama dia akan mengeprint array-nya ya, mengeprint array-nya, print matriksnya untuk array dalam Python, tapi kita bisa menggunakan matriks gitu. Nah, di sini fungsi ini adalah untuk merubah seluruh diagonalnya menjadi 1. Jadi ini 1, terus nanti kalau sudah selesai di sini juga 1, nanti di sini 1, tadi di sini 1, di sini 1, terus nanti di sininya 1 lagi. Jadi diagonalnya. Artinya diagonalnya adalah baris ke-1 kolom ke-1, baris kedua kolom kedua, baris ketiga dan baris ketiga kolom ketiga. Jadi itu dia adalah diagonalnya. Dia merubah untuk supaya menjadi 1. Kan tujuan kita adalah untuk mencari matriks identitas gitu. Nah, di sini untuk setiap i dalam range baris ini adalah ini. Range baris ini ada 4 ya. 1, 2, ini 2, ini 3, dan ini ada 4. Ada 4 baris di dalamnya gitu. Jadi di sini setelah dia langkah pertama baris ke-1 kolom ke-1 dia merubah menjadi 1, maka langkah selanjutnya dia akan masuk ke perulangan ke bawahnya. Perulangan yaitu untuk mengubah seluruh kolomnya, kolom yang ada di kolom pertama, kolom yang pertama ini 1, 12, 5, 6, 3, dia akan merubahnya jadi 0, 0, 0. Dengan cara apa? Dengan cara ini. Ini, yaitu dia mengubahnya. Jadi untuk rumusnya sendiri ini adalah, saya geser sedikit. Oke. Untuk rumusnya sendiri ini adalah 12. Kan di sini 12, maka rumusnya 12 sama dengan ini yang kita mau ubah ya. Ini kan ada array ubah nih. Ubah. Ini adalah array yang kita mau ubah menjadi 0.
Jadi kalau kita masukkan, kan ini tadi masih 1 I, ini adalah masih perulangan pertama. Dan J ini, jika J sama dengan I, maka dia continue. Artinya kalau baris ke-1, kolom ke-1, dia continue. Artinya dia di tahap yang di bawah ini akan dilewati. Tidak dieksekusi. Akan tetapi ketika dia J-nya tidak sama dengan 1, artinya kalau masuk ke perulangan keduanya, perulangan kedua, maka 2 tidak sama dengan 1. Nah, masuk baris kedua, kolom ke-1. Baris kedua, kolom ke-1 adalah 12. Maka selesai, dapat 12, masuk ke for K in range. Jadi, untuk setiap K di dalam range dari 1 sampai 5, baris plus 1, 5. Nah, di sini nanti 12. 12 di sini akan diubah. Jadi, 12 JK, jadi 12. 12 itu diubah menjadi 12. Ini 12 juga JK ya. J ini kan perulangan kedua ya, perulangan iterasi kedua, dan ini masih iterasi pertama. Jadi baris kedua kolom 1 dikurangi dengan ubah dikali, ubah ini kan tadi 12 juga. Nah, ubah ini 12. 12 ini 12. 12 dikurangi 12 dikali 1. Ini array IK ini adalah 1. Baris ke I, baris ke 1, kolom ke 1. Perulangan pertama. Ini masih perulangan pertama pada perulangan K. Jadi baris ke 1, kolom 1. Jadi 12 dikurangi 12 kali 1. Nah, selanjutnya akan bernilai 0 pastinya. Ini akan bernilai 0. Agar, ini rumus adalah untuk supaya baris ini akan menjadi, kolom ini akan menjadi semua nolnya. Semua 0. Jadi setelah itu, lanjut ke sebelahnya, baris kedua, kolom kedua. Baris kedua, kolom kedua akan baris kedua, kolom kedua akan dirubah tempatnya. Maka 16 dikurangi dengan 12, baris yang awalnya tadi, kolom pertamanya tadi, 12, dikali dengan yang ini, dikali dengan 3,82524941. 2941. Maka 16 dikurangi 12 kali 3,8 sekian-sekian ini. Baru selanjutnya begitu juga, 37 dikali dengan 37 dikurangi dengan 12 dikali negatif 0,76. Maka hasilnya adalah yang ini, 0, sekian gitu. Maka hasilnya adalah yang ini. Kan ini yang dirubah. Yang dirubah ini baris kedua, kolom ketiga. Maka hasilnya adalah yang ini. Selanjutnya juga gitu, negatif 19 dikurangi dengan 12 dikali 2 sekian gitu. Seterusnya 18 juga ini, 18 tadi ya, 18 dikurangi dengan 12 kali 2, terus 25 dikurangi dengan 12 dikali 4, maka hasilnya adalah yang ini. Begitu seterusnya, dan ini juga sama, ini akan menjadi 56 dikurangi 56 kali 1, karena ini kita mengalihkan seluruh baris dengan baris ke-1 gitu. Kita mengalihkan seluruh baris dengan baris ke-1. Jadi ini tahap pertamanya, kita mengalihkan agar seluruhnya ini kolomnya menjadi 0. Begitu seterusnya, dan setelah kita membuat diagonal kedua di sini, diagonal kedua, nah diagonal kedua, pada tahap selanjutnya, dia akan mengenolkan seluruh kolom kedua. Sama prosesnya tadi seperti di atas, bahwa itu dikalikan dulu dengan yang pertama, ini, yang 3 ini, dikurangi dengan yang ini, baru dikalikan dengan tuh. Terus ini juga dikalikan, dikurangi dengan yang ini, dikali dengan yang atasnya gitu. Sama prosesnya. Sampai ke bawah, ini berubah menjadi 1, dan di sini juga setelah berubah menjadi 1, maka di sini seluruhnya menjadi 0 elemennya, tahap selanjutnya. Dan akhirnya pada ke bawah lagi, ke bawah. Nah, di sini adalah sudah hasilnya ya. Di sini 1, 1, 1. Di sini belum menjadi 1, maka kita satukan menjadi 1 di sini. Dan nanti terakhir ini seluruhnya sudah fix bahwa nilainya ini sudah menjadi 0. Semuanya di sini sudah 0. Di sini sudah 1 tadi. Kita nolkan lagi. Kita nolkan semuanya. Ini 0, yang ini 0, yang ini 0 juga. Kita jadikan 0, kita jadikan 0 juga ini.
Ini juga kita jadikan 0. Nah, di sini langsung selesai, dapat sudah matriks identitasnya, yaitu ini 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 dan 0 0 0 1. Jadi untuk setiap ini adalah nilai W-nya, ini nilai X-nya, W, ini nilai Y-nya, dan ini nilai Z-nya. Jadi untuk di soal dan di tugas kuis 1 saya sudah tepat jawabannya, akan tetapi perbedaannya di sini saya menggunakan dalam bentuk pecahan. Saya di sini dalam bentuk pecahan, sehingga saya tidak tulis dalam bentuk koma hasilnya. Tapi saya sudah coba dan ini adalah hasilnya sama dengan yang di programnya. Oke, selanjutnya untuk metode biseksi dan regula falsi. Di sini langsung saja saya run untuk mempersingkat waktu. Oke, batas bawah. Batas bawahnya di situ adalah 1. Batas atasnya itu, saya coba lihat dulu ya. Oke, batas bawahnya itu adalah 1 dan batas atasnya itu adalah 6 dan nilai tengahnya adalah nanti 3,5 ya, sesuai dengan perhitungan. Coba kita lihat. Berapa iterasi kita kemarin di soal minta 7 iterasi. Nah, di sini terlihat bahwa sini untuk hasil akar persamaannya adalah solusi akar persamaannya adalah 1,03, tapi di sini belum mencapai 0. Sedangkan kita untuk mencari nilai akar solusi akar itu fx-nya itu harus 0 gitu. Jadi fx-nya di sini itu harus bernilai setidaknya mendekati 0 agar lebih akurat nilai fx nilai x-nya. Nilai x-nya ini agar lebih akurat. Nah, untuk penjelasannya sendiri di sini sudah dimasukkan tadi nilai batas atasnya itu 1 dan nilai batas bawahnya itu adalah 6. Nilai batas bawahnya adalah 1 dan nilai batas atasnya adalah 6. Nah, di sini untuk masuk perulangannya, ini adalah perulangannya ya, berapa perulangan gitu. N ini adalah berapa banyak perulangan yang terjadi. Nah, di sini langkah pertama kita mencari nilai tengahnya. Setelah itu kita mencari nilai fx ketika x tengahnya, ketika x-nya itu adalah nilai x tengahnya. Selanjutnya kita buat kondisi bahwa ketika kondisinya fx kali fx2 itu kita buat kondisinya nanti di bawah, ketika kondisi ini yaitu fx3 dikali fx2 kurang dari 0, maka x3 berubah menjadi x2. Sama juga yang di bawahnya, ketika kondisi terpenuhi, ketika kondisi lebih dari 0 yaitu fx3 dikali fx2 lebih dari 0, maka x1 sama dengan x2. Atau ke kondisi lainnya yaitu ketika sama dengan 0, maka dia prosesnya akan berhenti karena itu adalah nilai solusinya. Jadi sudah ditemukan nilai solusinya ketika dia kondisinya bernilai 0 gitu. Oke. Selanjutnya untuk ini di sini langsung dia akan menampilkan hasilnya yaitu fx-nya dan ini adalah hasil dari solusinya dan ini adalah nilai solusinya. Jadi ketika dia 0, maka dia itu adalah solusi. Tapi ketika dia belum 0 ataupun mendekati 0, maka itu bisa dibilang belum menemukan solusinya. Tapi di sini kita diminta untuk menunjukkan sampai iterasi ke-7 didapatkan bahwa solusi yang sementara yang didapatkan adalah 1,03 dan dengan nilainya, dengan nilai fx-nya yaitu 5,363888. Oke, selanjutnya untuk metode regula falsi. Di sini saya menggunakan library NumPy untuk array-nya. Jadi di sini batas bawahnya, saya langsung run saja. Kita masukkan, oke, pertama batas bawahnya yaitu 1, batas bawahnya 1, batas atasnya tadi 6 ya. 6 dan berapa banyak iterasi yang kita inginkan? Tadi 7 iterasi. Oke, di sini 7 iterasi sudah dilihat bahwa pertama setelah kita masuk ke perulangannya, maka FA didapat, kita cari dulu nilai FA dan nilai FB-nya.
kita masukkan A dalam persamaannya ya, A pangkat 3, 2A pangkat 3 ditambah 2A kuadrat dikurang A ditambah 2, sama juga 2B pangkat 3 ditambah 2B kuadrat dikurang B ditambah 2. Itu adalah persamaan untuk kita masukkan nilai mencari FA dan FB-nya. Nah, setelah itu kita masukkan langsung ke rumusnya untuk mencari nilai X-nya. Maka B dikurang FB dibagi FB dikurang FA dikali dengan B dikurang A. Gitu. Maka didapatkan, nanti nilai X-nya sudah dapat, maka kita masukkan nilai X-nya ke persamaannya kembali lagi. 2X pangkat 3 ditambah 2X kuadrat dikurang X ditambah 2. Nah, maka kita buat kondisi lagi ya, kondisi lagi hasil di sini. Nah, di sini hasil ketika FA dikali Fx ya, FA dikali Fx kurang dari 0, maka B sama dengan X. Ketika kondisi ini terpenuhi, maka dia akan naik ke atas dan nilai X-nya itu berubah, nilai B-nya itu berubah menjadi X. Kan di sini tadi sudah ditemukan bahwa ini adalah X-nya. Nah, ketika dia kondisi ini terpenuhi, kondisi ini terpenuhi, maka nilai B yang di atas sini yang telah diinputkan tadi akan berubah menjadi X. Sama juga ketika kondisi yang ini terpenuhi, maka A-nya berubah menjadi X. Nah, ketika kondisi ini juga terpenuhi, maka program ini akan berhenti. Karena apa? Karena nilainya sudah mencapai 0. Artinya itu adalah solusi akarnya. Kita lihat di sini tabelnya, bahwa di sini X-nya X0-nya 1, di sini 6, terus dihitung dapat menggunakan rumus tadi, menggunakan rumus ini dapat X-nya 0,9494995 terus sampai ke bawah. Ini mendekati 0, ini masih mendekati 0, dan di sini untuk Fx-nya ya, di sini belum mencapai 0. Jadi bisa dibilang ini belum mencapai akarnya gitu, akar persamaan yang mendekatinya. Jadi ini bisa dibilang belum mendapatkan solusi akarnya. Tapi di sini sudah mulai mendekati. Ketika kita melakukan iterasi ke-8, 9, 10, mungkin sampai ke bawah, sampai mencapai mendekati 0, maka kita akan mendapatkan solusi akarnya. Gitu. Jadi di sini untuk kondisinya, di sini adalah kondisi yang terpentingnya. Untuk di metode regula falsi yang terpenting adalah untuk mencari nilai X-nya dan kondisi pada di sini. Ketika dia FA kali Fx kurang dari 0, maka B sama dengan X. Dan ketika dia FA kali Fx lebih dari 0, maka dia A sama dengan X. Ataupun ketika FA dikali Fx sama dengan 0, maka dia prosesnya berhenti. Oke, selanjutnya untuk soal terakhir, yaitu soal nomor 5. Ini kalau menurut saya cukup sedikit mudah ya. Karena di sini yang menurut saya metode paling simpel adalah dari 3 metode yang biseksi, regula falsi, dan Newton ratusan. Menurut saya yang Newton ratusan ini adalah yang termudah gitu. Jadi langsung saja coba saya run sambil saya jelaskan kembali nanti. Nilai awalnya adalah untuk di soal kemarin. Nilai awalnya adalah untuk metode biseksi dan regula falsi, untuk hitungan manual saya, untuk metode regula falsi sudah tepat, sudah benar. Akan tetapi untuk metode biseksi, saya terjadi kesalahan penginputan bahwa nilai X1-nya saya terbalik, nilai batas awalnya dan batas atasnya dan batas bawahnya. Jadi terbalik, batas atasnya itu saya isi 1 dan saya gunakan 1, dan batas bawahnya saya gunakan 6, jadi terbalik kemarin tuh. Jadi nilainya berbeda, jauh berbeda sekali. Dia nilainya akan berbeda. Dia malahan nilai X-nya ini bertambah besar terus. Jadi di sini nanti nilai Fx kali Fx0-nya kali Fx2-nya akan terus bertambah besar, sehingga tidak akan mencapai 0 gitu. Dia terbalik. Berbeda dengan tadi, dia akan mendekati 0, nilai Fa kali Fx-nya. Oke, selanjutnya untuk nomor 5. Di sini untuk nilai awalnya adalah 3 ya, X0-nya adalah 3. Kita masukkan nilai awalnya yaitu X-nya 3.
Nah, di sini sudah terlihat jelas bahwa di sini ada 3, terus untuk fx-nya, fxn-nya dimasukkan ke dalam xn-nya, nilai x-nya dimasukkan ke dalam persamaan fx, nah, dapatnya 36, dan ini adalah f aksennya. Untuk di sini, ini adalah fx-nya, persamaannya ya, ini persamaannya, dan ini untuk f aksennya, persamaannya, fungsi fx-nya atau persamaannya. Selanjutnya kita buat kondisi. Ini adalah batas error yang saya buat. Batas error yang saya buat di sini ketika koma ada 7, 3, 4, 7 angka di belakang koma. Jadi ketika dia mendekati ya, atau 0 kurang dari sama dengan fx awal, kurang dari sama dengan 0,0001 gitu. Ketika dia mendekati ini, ketika dia berada di range ini, maka dia akan berhenti prosesnya. Maka sudah didapatkan bahwa nilai x-nya itu adalah nilai x-nya yang ditemukan pada di sini ketika dia berada pada range ini. Jadi tetapi ketika dia belum mendapatkan belum memenuhi syarat ini, maka dia akan masuk ke rumus xn-nya kembali, menghitung bahwa xn sama dengan x awal dikurangi fx awal dibagi dengan f aksen awal untuk rumusnya. Terus untuk print i ini adalah untuk menampilkan untuk ini adalah format, ini adalah format string, artinya ini 7f, ini artinya 7 floating, 7 angka di belakang koma, yang mana tipe datanya adalah floating. Terus di sini x sama dengan x awal sama dengan xn. Mengapa saya gunakan seperti ini? Karena tadi ketika dia belum memenuhi, maka x awalnya akan berubah menjadi xn. Xn ini yang dicari tadi di sini. Jadi seperti itu untuk metode Newton-Raphson. Cukup simpel karena kondisi di sini langsung saja berbeda dengan metode regula falsi. Metode regula falsi yang mana ada 3 kemungkinan di sini, sedangkan di sini hanya ada 2 kemungkinan, yang mana ketika kemungkinan itu terjadi, maka ketika kemungkinan pertama terjadi, maka dia akan berhenti, dan ketika kemungkinan kedua terjadi, maka dia akan kembali ke atas dan mengulangi hal tersebut dengan nilai x awal dan nilai x awal yang berbeda. Jadi nilai x awalnya akan berbeda. Ini adalah iterasinya i plus 1, jadi 1 naik lagi ke atas jadi 2, 3, 4, 5, 6. Dan selesai untuk penjelasan program mengenai kuis 1 pada soal kuis 1. Sekian, terima kasih. Saya memohon maaf ketika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.